Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ke channel Berora. Ya, kita kesempatan ini mau bahas modulasi ya. Oke, boleh. Modulasi itu hubungannya dalam pengiriman informasi ke penerima gitu ya. Iya, benar. Tekniknya gitu. Tekniknya, iya benar. Jadi modulasi ini adalah bagaimana proses merubah sebuah sinyal menjadi sinyal yang dapat membawa informasi. Nah, informasinya bisa analog, bisa juga digital. Oh, oke. Ya. Ya udah, nanti kita tunggu dari De Mustia bagaimana menjelaskan tentang modulasi ya. Ya, insya Allah. Oke. Ya. Apa itu modulasi? Modulasi adalah sebuah proses untuk merubah sinyal gelombang menjadi sebuah sinyal yang dapat membawa informasi tertentu. Ya, modulasi dibagi jadi dua. Ada modulasi analog dan ada modulasi digital. Bedanya apa? Untuk modulasi analog, maka sinyal informasi yang akan dibawa itu adalah berupa sinyal analog. Dan untuk modulasi digital, maka sinyal informasi yang dibawa adalah sinyal digital, yaitu bit 1 dan 0. Ya. Untuk modulasi analog ini kita ada 3, yaitu AM, FM, dan PM. AM adalah amplitude modulation, kemudian FM frequency modulation, kemudian PM adalah phase modulation. Ya, saya coba gambarkan. Jadi misalnya kita ada gelombang pembawa. Nah, gelombang pembawa ini selalu berada di frekuensi yang sangat tinggi. Saya contohkan seperti ini ya. Frekuensi tinggi ini adalah gelombang terbawa. Nah, kemudian bagaimana nih kita mau apa nih yang dibawa ada sinyal informasinya ya. Untuk modulasi analog berarti sinyal informasinya adalah digital. Salah ya. Untuk analog informasinya adalah analog juga. Nah, dia frekuensi yang dibawa itu adalah frekuensi yang lebih rendah. Ini contohnya seperti ini. Misalnya ini adalah sinyal informasi yang dibawa. Jadi di sini ini adalah carriernya. Sinyal pembawa, ini informasinya. Oke. Nah, bagaimana kalau untuk yang pertama yang AM? Dan amplitude modulation. Nah, amplitude modulation ini adalah informasi yang dibawa ini akan merubah amplitudo dari carriernya. Jadi misalnya kalau kita lihat seperti ini, di sini amplitudonya informasinya awalnya segini ya. Semakin lama semakin tinggi, semakin rendah, semakin rendah. Nah, berarti kita bisa buat seperti ini. Pertama dia nggak terlalu, agak sedikit. Ini gini. Nah, semakin mengurang ya. Sampai itu semakin naik lagi. Kemudian mengecil lagi. Ya, begini adalah contoh untuk sinyal AM ya, di amplitude dimodulasi dengan AM ya. Jadi untuk ini amplitude yang paling tinggi, dia amplitudenya pun jadi semakin paling tinggi ya. Kemudian pada saat dia rendah, dia juga semakin rendah. Ini adalah amplitude modulation. Ya. Bagaimana yang kedua? FM. Nah, untuk FM ini maka frekuensi yang akan dirubah dari carrier adalah frekuensinya. Frekuensinya yang akan berubah. Nah, bagaimana caranya? Kurang lebih kayak gini ya. Jadi sinyalnya akan semakin lebar, merapat sekali pada saat amplitudenya paling bawah, kemudian melebar lagi, kemudian merapat lagi. Nah, kita lihat di sini untuk FM, kita lihat semua ini amplitudenya adalah sama ya. Yang berubah adalah frekuensinya. Nah, kalau untuk AM, frekuensinya semuanya sama, yang berbeda adalah
amplitudonya, kadang tinggi, kadang rendah, seperti itu. Ya, sudah jelas ya untuk AM dan FM. Nah, bagaimana dengan PM atau phase modulation? Kita coba taruh di sini. Ya, karena nggak cukup. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan PM, phase modulation? Nah, phase modulation adalah teknik modulasi dengan merubah fasa dari sinyal pembawanya untuk merepresentasikan informasi yang akan dibawa. Oke, sekarang PM atau PM, phase modulation. Nih, oke, di sini masih sama ya. Ini masih yang pertama seperti biasa begini. Oke. Nah, pada saat titik ya. Pada saat amplitudenya berubah, maka nanti fasenya pun akan berubah. Jadi sehingga fase berubah 180 derajat jadi seperti ini. Nah, begitu. Gitu. Nah, pada saat kemudian berubah lagi informasinya begini ya. Bagaimana? Dia kembali berubah lagi jadi begini. Nah, dan seterusnya begini. Ya. Jadi begitu. Jadi ada perubahan fasa untuk merepresentasikan sinyal yang dibawa, informasinya yang terjadi perubahan. Ya, begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih untuk yang modulasi yang satu lagi, yaitu modulasi digital. Ya, kalau digital ingat bahwa sinyal yang dibawa adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah apa? Direpresentasikan 1 atau 0. 01. Ya, 1 kurang lebar ya. 0 1 0. Oke. 1 0 1 0 ya. Ini adalah sinyal informasi yang ingin dibawa. Nah, bagaimana dengan modulasi digital? Yang pertama kita ada ASK atau amplitude shift keying. Tulisannya nanti dicari sendiri ya, ada di modul amplitude shift keying. Nah, ini adalah merubah amplitudo dari sinyal pembawa untuk merepresentasikan bit-bit digital 1 dan 0. Nah, untuk 1 maka sinyalnya akan seperti ini. Oke. Pada saat 0 maka tidak ada. 1 ada lagi. 0 tidak ada lagi. Nah, mudah ya. Ini untuk amplitude shift keying. Terus ya, amplitude shift keying. Ya. Ini untuk ASK. Jadi untuk 1 kita ada frekuensinya, kemudian pada saat 0 amplitudenya berapa? Di sini. Ini amplitudenya 0 ya. Jadi pada saat 1 akhirnya amplitudenya ada lagi seperti amplitudo sinyal pembawa carrier. Pada saat 0 amplitudenya 0. Yang kedua adalah FSK, frequency shift keying. Nah, untuk frequency shift keying ini biasanya menggunakan 2 frekuensi carrier. Jadi bisa frekuensi 1 menggunakan carrier yang frekuensi yang tinggi misalnya, ya, dan 0 yang frekuensi yang lebih rendah. Jadi seperti ini. 1 direpresentasikan dengan sinyal dengan frekuensi tertentu, frekuensi A,
kemudian 0 direpresentasikan dengan sinyal dengan frekuensi B. Ya, kita lihat ya. Seperti ini. Kembali lagi tadi 1 yang lebih rapat, kemudian yang 0. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah FSK di sini. 1, kemudian yang ini 0. 1, 0. Ya, gitu. Mudah ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk PSK, phase shift keying. Ya. Nah, kalau di sini maka yang akan berubah adalah fasenya mengikuti bagaimana informasi yang dibawanya. Karena di sini saya akan coba untuk yang 2 PSK ya. Kenapa 2 PSK? Karena di sini bit 1 kelihatan nggak ya, direpresentasikan dengan fase 1 ya. Bit 0 direpresentasikan dengan fase 2. Sini saya bedakan 180 derajat saja, lebih mudah. Jadi untuk yang 1 seperti ini. Oke. Yang 0 plus berbeda 180 derajat fasenya, jadi seperti ini. Tuh 2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian 1 lagi. Kemudian 0. Ya, begitu ya. Jadi di sini 1, di sini 0, beda lagi fasenya. Lihat di sini berbeda lagi, dari sini berubah lagi 180 derajat berbeda. Di sini 1 dan di sini 0. Ya, terlihat ya perbedaannya ya. Coba bagaimana kalau saya tebalkan saja. Ya, ini yang 1 lebih tebal ya. Ya, jadi kelihatan berbeda ya. 1, 0, 1, 0. Nah, selanjutnya ini saya ingin menjelaskan sedikit, memberikan gambaran mengenai modulasi digital yang ketiga, yaitu QAM. Jadi QAM adalah teknik modulasi sinyal digital yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara ASK, amplitude shift keying, dan phase shift keying. Jadi digabungkan. Jadi menggabungkan dengan amplitudo dan juga fasa. Ya. Ini saya contohkan yang 1 2 3 4 5 8 QAM. Saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara kerja modulasi QAM itu seperti apa. Kenapa ini penting? Karena QAM ini digunakan dalam teknologi yang terkini ya, yaitu untuk 4G, untuk 5G itu menggunakan QAM. Jadi QAM juga bermacam-macam, ada 8 QAM, 16 QAM. 16 QAM pun berbeda-beda. Nah, itu tergantung teknik mana, seperti apa yang diinginkan gitu, menggunakan yang mana. Nah, ini saya menggunakan 8 QAM. Nah, ini apa? Ini adalah namanya diagram konstelasi. Bisa dilihatkan ya. Oke, biar lebih jelas. Ini adalah namanya diagram konstelasi. Maksudnya apa? Di sini adalah bit-bit yang akan direpresentasikan nanti dengan sinyal seperti ini. Informasinya begini. Oke. Ini kita lihat, ini adalah namanya diagram konstelasi. Nah, kita lihat di sini. Ini 000, maka dia ini memiliki, lihat ya, panjang dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah sama ya kan? Maka untuk yang 3 ini panjangnya sama semua ya. Ini akan memiliki amplitudo yang sama. Jadi bit 000, 110, 100, 010 dia akan amplitudonya sama. Tetapi fasanya akan berbeda-beda antara
000 dengan 010 akan berbeda fasa 90 derajat. Antara 000 dengan 100 akan berbeda 180 derajat. Seperti itu. Ya, kita coba saja gambarkan ya. Misalnya data yang pertama saya ingin kirim adalah 000, maka tadi dia amplitudenya kita anggap misalnya A ya. Amplitudenya A segini. Nah, berarti dia akan fasenya 0. Ya. Seperti itu. Ini adalah kita bikin dua ya. Dua gelombang. Ini adalah apa tadi? 0 0 0. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin 0 yang lihat ini 010. Nah, sekarang saya bikin 010. Nah, 010 amplitudonya sama ya. Amplitudonya sama, tetapi fasenya berbeda 90 derajat. Maka gini ya. Kemudian jadi seperti ini. Set. Nah, jadi sekarang ini gambarnya kurang ke atas ya, amplitudonya sama, oke. Kurang ke atas juga ya, amplitudonya sama ya. Kalau kita lihat sini titik, amplitudenya sama ya, tetapi ada perbedaan fasa di sini, dimulainya sinyalnya ya, berbeda 90 derajat. Nih mulai dari 0 dari bawah, ini dari atas, jadi berbeda 90 derajat ya. Nah, ini adalah cara menggambarkan QAM. Nah, kita coba satu lagi ya. Sekarang kalau yang amplitudenya beda. Misalnya saya mau menggambarkan nih 101. 101 itu di sini ya. Kalau 100 amplitudenya sama. Tapi 101 amplitudenya berbeda. Dia dua kalinya. Jadi 2A. Berarti lebih tinggi ya. Nah, kemudian berbeda juga apanya? Dari yang awal 000 ini fasenya berbeda 180 derajat. Berarti kita balik. Dari sini, bukan dari sini tapi ke bawah. Karena kita dari balik ya. Dari berbeda 180 derajat. Kan dari gini. Nah, berarti kita begini tapi jauh lebih ke bawah. Berarti ini kurang tempat ya. Ini menjadi anggapannya panjangnya gini. Nah, oke. Nah, di sini adalah 101. Jadi amplitudenya berapa? Di sini adalah 2A. 101. Oke. Nah, seterusnya silakan dibuat. Silakan bisa dicoba ya, dicoba sendiri di rumah. Coba dibikin aja semuanya. Untuk 000 bagaimana sinyalnya? 001, 10, 111, 100, 101 bisa dicoba semuanya. Ya, karena ini adalah teknologi yang digunakan untuk sekarang 4G dan 5G. Nah, bisa pakai 16 QAM dan seterusnya. Alhamdulillah sudah dijelaskan tadi tentang modulasi oleh De Mustia. Ada menjelaskan tentang modulasi analog dan modulasi digital. Nah, di situ juga ada perbedaannya gitu ya. Dan macam-macamnya dari modulasi itu sendiri. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Iya, mungkin silakan nanti dipelajari lebih dalam dan dicoba-coba ya untuk digambarkan gimana sih hasil sinyal modulasinya seperti apa. Oke. Baik, kita cukupkan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.